Shalom, perkenalkan nama saya Martinus Bonto Slaban. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata nama senyawa kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari beserta namanya NaCl. Nama IUPAC atau nama resminya natrium klorida. Nama trivial atau nama dagang adalah garam dapur. Yang kedua itu adalah CH3COOH. Merupakan asam asetat atau kita kenal sebagai cuka makan. Yang ketiga yaitu NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Kita kenal sebagai soda kue. Penamaan senyawa diatur oleh IUPAC atau International Union for Pure and Applied Chemistry. Saya akan mempelajari tentang tata nama senyawa kimia unit biner dan poliatom, tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa asam, tata nama senyawa basa, dan tata nama senyawa hidrat. Tata nama senyawa ionik biner dan poliatom. Senyawa ionik merupakan senyawa yang berikatan secara ionik, tersusun dari kation logam dan anion non-logam. Penamaan dimulai dari nama unsur yang di depan atau kation, kemudian diikuti nama unsur yang di belakang atau anion diakhiri dengan ida. Contoh NaBr. NaBr tersusun dari ion Na+ dan anion Br-. Maka namanya menjadi natrium bromida. Untuk penamaan senyawa ionik poliatom, nama kation diikuti dengan nama anion K3PO4. Tersusun atas kation K+ dan anion PO4 3-. Maka namanya menjadi kalium fosfat. Contoh yang berikutnya adalah FeCl2 dan FeCl3. Tersusun atas Fe2+, ion Fe3+, dan anion Cl-. Karena ion Fe-nya memiliki muatan yang berbeda, maka penamaan ditambahkan dengan jumlah muatan aktionnya. Besi 2 klorida dan besi 3 klorida. Ini berlaku jika ion positif memiliki lebih dari satu muatan. Namun, kalau muatannya hanya satu jenis, tidak perlu menuliskan jumlah muatan. Berikut adalah tabel nama dari kation dan anion. Lanjut. Yang berikutnya, tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen berikatan secara kovalen, tersusun atas unsur non-logam dan non-logam. Urutan penulisan berdasarkan prioritas unsur elektropositif berada di depan, kemudian diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Urutannya mulai dari boron silikon sampai dengan klorin oksigen. Dan klorin untuk penamaan jumlah atom pertama diikuti nama.
Kemudian jumlah atom kedua diikuti nama dan diakhiri dengan ida. Untuk jumlah atom penyebutannya menggunakan angka Romawi. Mono, di, tetra, pentra, penta, dan seterusnya. Contoh tata nama senyawa kovalen. Cu adalah karbon monoksida. Monoksida karena punya berjumlah 1 CO2. Punya berjumlah 1. CO2 adalah karbon dioksida. N2O5 di nitrogen pentaoksida. Nitrogennya ada 2, oksidanya ada 5. Penulisan mono hanya untuk unsur yang kedua. Unsur yang pertama tidak perlu dituliskan dengan mono. Jadi, bukan monokarbon monoksida, namun hanya karbon monoksida. Papan nama senyawa asam tersusun atas ion hidrogen dan anion. Penamaan dimulai dari asam, diikuti dengan nama anion H2SO4, tersusun dari H+ dan SO4 2-. Maka penamaannya asam diikuti dengan anionnya, yaitu sulfat asam. Sulfat HNO3 dari H+ dan NO3-, namanya menjadi asam nitrat. Tata nama senyawa basa. Senyawa basa tersusun atas kation dan ion hidroksida OH-. Penamaan dimulai dari nama kation, diikuti dengan hidroksida. NaOH dari Na+ dan OH-, maka namanya natrium hidroksida. MgOH2 2 kali dari Mg2+ dan OH-, sehingga namanya magnesium hidroksida. Yang terakhir, tata nama senyawa hidrat. Senyawa hidrat merupakan senyawa yang berwujud kristal yang di dalamnya mengikat sejumlah molekul air. Contohnya MgSO4 7H2O. Artinya ada 7 molekul air yang terikat di dalam MgSO4. Penamaan dimulai dari nama senyawa yang di depan diikuti dengan jumlah molekul air yang terikat MgSO4. Magnesium sulfat, heptahidrat, hepta. Berasal dari jumlah molekul air yang terikat, misalnya ada 5, maka pentrahidrat itu artinya adalah mengandung molekul air. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.